Pembukaan perdagangan di sesi kedua di hari Kamis 27 Maret 2025 terpantau untuk BBRI masih menguat ya di kisaran 0,25%. Namun kita melihat di awal memang sempat dia agak turun ya, sobat investor, sempat turun 1,50%. Kalau kita memperhatikan dari pergerakan harga sahamnya, memang sejak di 1 minggu terakhir ini kan bisa Anda lihat ya, dia sudah naik mendekati 10%. Bahkan kalau ada yang memang dapat di kisaran 3.560, ya tentu ini sudah di kisaran 10% lebih ya sobat investor. Dan jika kita tarik dalam 1 bulan ya sudah mencapai 10,74% kenaikan harga saham dari BBRI yang memang kemarin sempat pernah ada di terendahnya di 3.360. Nah, tidak menutup kemungkinan ya yang jualan ini adalah mereka yang hanya memanfaatkan momentum ya, hanya memanfaatkan momentum, apalagi menjelang libur panjang bursa ya, tentu dengan keuntungan di kisaran 10% ya, mereka yang trading ya sudah merasa cukup puas dengan pencapaian 10% hanya dalam waktu 2 hari ya, itu sudah cukup lumayan. Dan kita tinggal lihat lagi sebenarnya respon market seperti apa. Yang kita tahu untuk BRI ini banyak retailnya yang mungkin sudah mulai take profit di sini, tetapi ya inilah sebenarnya kan dengan peluang yang ada, sudah dapat di harga bawah kemudian mulai menjual, ya memang kembali lagi kepada tujuan investasi. Tetapi kalau memang bagi yang berinvestasi jangka panjang kan ya jangan terpengaruh lah, artinya jangan mudah terpengaruh dengan ketika ada banyak yang take profit dan membuat pergerakan harga saham dari BBRI ini menjadi berfluktuasi, bahkan juga mungkin masih bisa mengalami koreksi ya sobat investor, ketika nanti mungkin akan ada banyak yang masih menjualnya karena menyangka mungkin ya harga saham BBRI bahkan mungkin masih bisa kembali ke 3.300 ini ya. Kita lihat saja seperti apa ya ke depan, apakah itu memang terjadi ataukah ini justru adalah momentum saat dimana BBRI memang sudah akan mulai rebound, karena memang menarik dari 3 bulan terakhir ini kan secara keseluruhan kalau ditarik ya BBRI hanya koreksi 2,44% ya, sekalipun memang koreksi ya, apalagi mungkin yang sempat turun di sini ya cukup dalam 18%, tetapi di sekarang ini tinggal 2,44%. Jadi sekalipun harga sahamnya masih berpotensi untuk mengalami koreksi, tetapi setidaknya bagi Anda yang sudah masuk di harga bawah itu kan Anda sudah dapat di harga yang cukup bagus ya. Jangan berpikir, nanti kan dia turun lagi, mending sudah take profit dulu. Ya kalau seperti itu kan tentu itu Anda tidak akan bisa berinvestasi untuk jangka panjang kalau seperti itu pola pikir Anda. Karena ya untuk investasi jangka panjang yang terpenting ya sudah dapat di harga murah, itu sudah cukup. Kemudian naik turun selama Anda ada di harga yang murah, artinya apa? Margin of safety Anda itu besar. Jadi kalaupun dia ada masih turun bahkan melampaui harga pembelian Anda, secara margin of safety Anda itu cukup besar, maka kemungkinan terbesar tetap dia akan kembali naik dari harga pembelian Anda. Dan tidak menutup kemungkinan ya di harga sekarang ini bisa jadi BBRI justru sudah menjadi bottomnya dan mulai akan mengalami kenaikan di waktu-waktu yang akan datang. Hanya memang memastikan hal itu agak sulit, tetapi ya kembali lagi, kalau memang tujuan Anda membeli BBRI memang untuk jangka panjang, ya sebaiknya jangan mudah terpengaruh lah dengan pergerakan harga sahamnya. Ya, jangan mudah terpengaruh dengan pergerakan harga sahamnya, karena bagi Anda yang sudah membeli di harga bawah, secara dividen yield yang akan Anda dapatkan cukup besar, begitu juga secara margin of safety ya sudah cukup aman lah untuk Anda. Kalaupun dia masih bisa turun lagi bahkan melampaui harga pembelian Anda, ya di satu sisi jika Anda punya modal bisa akumulasi, dan jika pun Anda sudah tidak punya modal ya sudah, tunggu saja saat dimana harga sahamnya kembali naik. Apalagi dengan tujuan untuk dividen, sudahlah tidak usah terlalu banyak mengecek pergerakan harga saham yang kemudian itu bisa kan membuat Anda akhirnya kehilangan conviction Anda ya, kehilangan keyakinan Anda lagi, padahal sudah Anda bangun sedemikian rupa dengan melakukan analisa, dengan mengumpulkan keberanian, emosi Anda, mengalahkan ketakutan ketika memberi di saat BBRI sedang mengalami penurunan. Ya kalau untuk investasi jangka panjang yang kemudian Anda hanya mulai tergoda lagi dengan melihat naik turunnya harga saham ini, ya bisa jadi justru
di momen-momen tertentu Anda tergoda untuk kembali menjual, dan biasanya untuk masuk itu jadi susah ya. Untuk masuk itu jadi susah karena tidak menutup kemungkinan karena memang sebenarnya Anda masih suka, tetapi karena Anda sudah take profit ya berharap tunggu dia turun lagi. Ya kalau dia turun, kalau nggak turun, bahkan kalau dia turun misalnya Anda take profit di harga sekarang 4.000 ya. Kalau dia turun lagi misalnya ke 3.800, 3.600, belum tentu di harga itu Anda masih bisa membeli lagi. Karena secara keyakinan kemungkinan Anda sudah kehilangan keyakinan karena berpikir nanti jadi sama dengan kemarin ketika di harga 4.000 turun lagi, dan itu membuat ketika justru kembali seperti 2 hari kemarin ya atau 3 hari kemarin BBRI rebound ya, hanya dalam 2 hari dia sudah naik 10% lebih. Nah itu kan membuat akhirnya Anda bisa ketinggalan karena kenaikan-kenaikan yang tinggi seperti ini ya tidak selalu akan terjadi. Kemungkinan kalaupun dia naik ya 1%, 2%, mungkin koreksi lagi. Tetapi untuk dia bisa naik setinggi ini ya tentu lain lagi kan perhitungannya. 1% kenaikan ketika Anda membeli di harga 3.500, 3.600 ini dengan 1% kenaikannya ketika Anda membeli di harga sudah 3.900, 4.000 itu tentu beda ya. Artinya kan kalau dari Anda sudah punya di harga ini, dia dari sekarang ini dia naik 1% itu sebenarnya dari hitungan awal Anda bukan cuma 1%, naik lebih dari 1%. Nah itulah keuntungan ketika Anda mendapat di harga bawah. Nah sayang kalau Anda justru hanya tergoda untuk menjual, padahal secara hitung-hitungannya kan Anda harus membayar uang fee beli, fee jual Anda harus membayarnya, yang kemudian Anda lagi harus mencari momentum untuk masuk yang ya besar kemungkinan kembali lagi Anda jadi tidak yakin untuk masuk. Jadi kalaupun ada yang sekarang ini lagi TP, take profit, ya itu versi mereka, itu kan tujuan mereka. Ya tentu dengan resiko yang mereka tanggung sendiri, karena biasanya untuk mereka yang seperti itu ya ketika contoh seperti yang terjadi kemarin, ya bisa Anda lihat ya, mungkin coba masuk di harga-harga begini kan, akhirnya bisa lihat masih kembali mengalami penurunan dan tidak menutup kemungkinan, apalagi yang ya suka pasang stop loss seperti itu ya pasti banyak yang kena, apalagi sempat di kemarin ada trading halt itu kan pasti banyak yang kena, mereka yang ya memasang stop loss seperti itu. Jadi jangan samakan tujuan investasi Anda dengan mereka yang mungkin hanya mengejar keuntungan momentum saat ada pembagian dividen, momentum saat harga sahamnya sudah rendah, dengan resiko yang juga mereka miliki. Ya seperti itu. Mereka oke, cuan 10% lebih kalau mereka sempat masuk di bottomnya kemarin. Tetapi kan untuk kemungkinan juga rugi, ya itu tentu ada. Karena sebagaimana kalau saham high risk high gain itu memang akan terjadi dalam investasi saham apabila kita ya berusaha untuk timing market ya, berusaha mengatur, memprediksi waktu-waktu terbaik untuk masuk. Padahal waktu terbaik untuk masuk di saham bukan soal waktunya kapan secara hitung-hitungan hari atau apa, tetapi waktu terbaik untuk masuk di saham adalah ketika Anda sudah menemukan saham pilihan Anda berada di harga yang murah, terdiskon, di mana secara margin of safety Anda sudah besar. Artinya semakin besar margin of safety, kemungkinan Anda untuk rugi itu jadi lebih kecil dengan potensi keuntungan yang jadi lebih besar. Jadi itu saja yang dijadikan waktu terbaik untuk masuk. Jadi kalau Anda sudah dapat ya di 3.300-an ini, sobat investor 3.400, terus di harga 4.000 sekarang Anda mau jual. Sekali lagi itu tidak mudah ya. Setidaknya kalau Anda sudah dapat di 3.400, kalaupun dia masih turun dari 4.000 ini ke 3.800, 3.500 malah, setidaknya Anda masih floating profit ya. Tetapi kalau Anda jual, kemudian Anda cari lagi waktu yang pas untuk masuk dan ternyata masih mengalami koreksi ya, biasanya mental Anda itu yang diobok-obok, dan ya untuk menjadi investor jangka panjang hanya sekedar angan-angan. Padahal sebenarnya mungkin ya niat Anda berinvestasi untuk jangka panjang, tetapi ya cuma tergoda dengan floating profit yang sebenarnya masih bisa lebih tinggi lagi, karena secara harga sekarang masih cukup bagus, masih cukup murah, dengan potensi juga dividen ke depan ada cukup besar. Jadi untuk di harga sekarang ini, sekalipun dia masih berpotensi untuk turun, namun potensi untuk keuntungannya jadi lebih besar. Jadi bukan lagi berbicara tentang high risk high gain atau high return, tetapi di sini Anda sudah berada di low risk. Bukan berarti tidak ada risiko, ada, tapi sudah low risk dengan high return. Artinya kan seperti ini ya, sudah kecil risiko Anda
tetapi potensi keuntungan justru makin besar karena Anda berada di harga yang murah. Dan keuntungan di sini bukan cuma soal keuntungan secara uangnya, modalnya bertambah, tetapi keuntungan Anda ketika Anda sudah dapat di harga yang terbaik, Anda justru mengalami keuntungan dari hal apa? Mental, ketenangan ya. Anda akan lebih tenang, dia koreksi 3-4%, Anda lebih tenang. Beda ketika misalnya Anda sudah floating profit, sekarang ini misalnya 10-15%, kemudian dia koreksi 5%, berarti kan ya mungkin Anda tinggal ada ya kisaran 6%, tinggal ada 4% mungkin, 4,5%. Itu beda ya dengan ketika Anda baru beli dan kemudian dia turun sampai 3%, 4%, nah pasti Anda sudah bisa ketakutan, apalagi bagi investor pemula. Nah jadi beruntunglah untuk Anda yang sudah dapat di, ya boleh saya bilang best price, karena keuntungan Anda secara floating profit Anda sudah besar, dan kedua keuntungan Anda kalaupun dia masih turun, Anda masih dijamin ya dengan keamanan saat dimana ya floating profit Anda hanya berkurang, tidak mengalami kerugian. Sangat berbeda ketika Anda berhadapan ya, ini mungkin saya lebih condong ke investor pemula ya, sangat berbeda mental Anda ketika Anda melihat portfolio Anda itu hijau walaupun terkadang cuma 1%, 2% ya, dengan ketika Anda melihat portfolio Anda lagi merah walaupun juga hanya 1% atau 2%. Biasanya berbeda ya, lebih segar ya ketika melihat portfolio Anda hijau. Tapi ya kapan Anda akan melihat portfolio Anda hijau? Kan ketika ada floating profit sedikit langsung jual. Ada istilah bilang kan berani rugi tapi malah takut untung. Artinya ya dapat keuntungan sedikit langsung jual karena berpikir nanti dia turun lagi. Itu sebenarnya secara tidak langsung sudah menempatkan bahwa sebenarnya Anda berani rugi tetapi takut untung. Contoh ketika misalnya dia turun, Anda average down, dia turun, Anda average down. Akhirnya di titik tertentu biasanya ya untuk mereka yang ketika harga sahamnya naik sedikit langsung jual, biasanya akan tiba di titik tertentu jenuh atau takut atau ragu, ya akhirnya memilih untuk cut loss. Ya seperti itu ya. Tentu kan perjalanan investasi ini panjang ya sobat investor, bukan hanya berbicara tentang 1-2 bulan. Jadi kalau Anda meresikokan atau menspekulasikan perjalanan investasi Anda hanya dengan fluktuasi harga saham yang memang merupakan sesuatu yang pasti dalam investasi saham. Fluktuasi harga saham, kalau dia bisa naik 5% berarti bisa turun juga 5%. Kalau dia bisa turun 7% berarti dia juga bisa naik 7%. Dan itu memang suatu kepastian dalam investasi saham. Namun untuk di saham-saham yang secara fundamentalnya bagus, membeli di harga terdiskon dengan margin of safety yang cukup besar, berarti itu Anda sedang berada di posisi low risk, high return atau high gain. Rendah resikonya, sekali lagi bukan tanpa resiko ada, tapi rendah resikonya. Karena apa? Secara harga sahamnya sudah di harga yang cukup murah, potensi dividen yieldnya besar, kemungkinan untuk dikoreksi lebih dalam lagi jadi lebih kecil. Itu makanya dibilang low risk. Sementara high return atau high gain, tinggi kemungkinan keuntungannya. Karena apa? Beli di harga yang murah. Beli di harga yang murah, kemudian dia naik ke harga wajarnya, Anda sudah untung, bonus dari capital gain. Belum lagi ditambah dengan dividen. Nah ini kan yang menjadi keuntungan. Jadi ya mungkin ya sobat investor, sebelum masuk di liburan panjang ini, ya untuk Anda lah, lebih khususnya untuk para pemula ya, lebih baik Anda mengontrol saja apa yang bisa Anda kontrol. Mental Anda, modal Anda, itu jauh lebih penting daripada Anda berusaha mengontrol pergerakan harga saham yang digerakkan oleh market yang tidak dapat diprediksi. Ya, tidak dapat diprediksi. Itu tidak ada satupun yang mampu memprediksi pergerakan harga saham, apalagi dalam waktu singkat. Oke, sobat investor, mungkin ini dulu ya yang bisa dibagikan berkaitan dengan saham BBRI, dan juga mungkin untuk saham-saham yang lainnya. Tinggal Anda bagaimana mengaplikasikan dalam perjalanan investasi Anda. Dan jika Anda punya pertanyaan, punya tanggapan, saran, ataupun mungkin kritik ya untuk ke topik ini, silakan Anda tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Tetap semangat investasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.